Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Munasafira dengan NIM G00251101 dari FK Angkatan 25 FKUNS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Aslab atas Inhal. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai vesicavalia atau kantung empedu yang berdasarkan kasus seorang pasien yang datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing dan dalam jumlah banyak. Nah, pasien tersebut mengeluh nyeri di daerah kanan atas perut, dan pada pemeriksaan fisik dia ditemukan morphine positif. Nah, ciri nyeri di perut kanan atas itu sangat berkaitan dengan organ-organ di daerah tersebut, terutama di hati, nah kantung empedu dan duodenum. Dan morphine positif itu dia merupakan tanda khas adanya peradangan pada kandung empedu yang disebut kolesitis. Nah, makanan yang berlemak seperti sate kambing yang akan merangsang kontraksi kandung empedu untuk mengeluarkan empedu. Apabila terdapat sumbatan, misalnya oleh batu empedu, maka kontraksi ini akan menimbulkan nyeri hebat seperti dialami pasien. Untuk kandung empedu sendiri, dia tuh sebenarnya diproduksi oleh hati kan, bukan oleh kandung empedu. Nah, kandung empedu ini hanya berfungsi untuk menyimpan dan memakatkan empedu sebelum digunakan dalam proses pencernaan. Terus untuk alur sekresi empedunya tuh dia dimulai dari sel hepatosit di hati yang menghasilkan empedu. Terus empedu ini dia kemudian dialirkan melalui dua saluran, yaitu ductus hepaticus kanan dan kiri. Kedua saluran ini bergabung membentuk ductus hepaticus communis. Dari ductus hepaticus communis, empedu itu dapat langsung menuju ke anus atau masuk terlebih dahulu ke kandung empedu yang melalui ductus cysticus untuk disimpan sementara. Nah, saat kita mengonsumsi makanan yang berlemak seperti daging kambing, terus usus, dia akan melepaskan hormon kolesterikin atau CCK. Nah, hormon ini dia memiliki dua fungsi utama, yaitu merangsang kontraksi kandung empedu, terus dia juga merelaksasi sphincter OD. Nah, empedu yang telah disimpan kemudian dialirkan nih kembali melalui ductus cysticus dan bergabung dengan ductus hepaticus. Nah, hepaticus communis dia nanti membentuk ductus choledocus yang selanjutnya empedu dia mengalir melalui ductus choledocus yang menuju papilla duodeni mayor yang akhirnya masuk ke dalam duodenum. Nah, di dalam duodenum empedu itu berfungsi sebagai mengemulsikan lemak, yaitu memecahkan lemak menjadi partikel-partikel kecil agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Nah, untuk papilla duodeni mayor dan sphincter OD, papilla duodeni mayor itu tempat bermuaranya dua saluran penting, yaitu ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Nah, ductus choledocus dia yang membawa empedu, kalau pancreaticus dia yang membawa enzim pankreas. Nah, di sekitar papilla duodenum mayor itu terdapat suatu sistem otot yang sangat penting, yaitu sphincter OD. Nah, fungsi sebagai utama sphincter OD dia itu mengatur keluar masuknya empedu dan enzim pankreas ke dalam duodenum. Nah, serta mencegah terjadinya aliran balik di isi usus ke dalam saluran empedu maupun pankreas. Nah, sphincter OD ini dia tersusun ada 3 bagian otot polos, yaitu sphincter ductus choledocus, sphincter ductus pancreaticus, sama sphincter opula hepatocrea atau sphincter Vater. Nah, dalam keadaan puasa, sphincter OD dia akan berkontraksi. Nah, sehingga empedu itu tidak mengalir ke usus, tetapi disimpan di kantung empedu. Nah, saat makan juga makan berlemak, sphincter ini tuh akan relaksasi gitu loh, sehingga empedu tuh bisa keluar dan membawa pencernaan. Sekarang ke kelainan di vesicavalia. Nah, kelainan pada vesicavalia itu yang paling sering ditemukan adalah
kolelithiasis atau batu empedu. Nah, dia ini pembentukan batu dari kolesterol, pigmen bilirubin atau garam empedu. Nah, gejalanya dia meliputi nyeri perut kanan atas, terus nyeri yang menjalar ke punggung atau bahu kanan, dan dia juga mual dan muntah. Dan sehingga dia juga nyeri muncul setelah makan makanan berlemak. Terus yang kedua ada kolesitis akut. Nah, kolesitis akut yaitu peradangan kandung empedu yang biasanya itu disebabkan oleh sumbatan batu empedu pada ductus cysticus. Nah, gejalanya itu nyeri hebat di kuadran kanan atas. Terus dia bisa juga demam, terus mual atau muntah. Terus dia murpising positif juga. Nah, terus yang selanjutnya ada kolesitis kronik. Nah, dia ini peradangan yang menahun akibat iritasi berulang oleh batu empedu. Nah, gejalanya dia ada nyeri tumpul berulang, terus perutnya kembung, dia tidak tahan makanan berlemak. Terus ada koledokilitasis. Nah, dia itu batu empedu yang menyumbat ductus coledochus dengan gejala nyeri perut kanan atas, terus kulit dan mata menguning serta urin gelap dan feses pucat. Nah, pada kasus pasien yang mengonsumsi sate kambing, jadi lemaknya tuh merangsang pelepasan hormon CCK. Nah, kandungan empedu yang berkontraksi itu kuat, jadi terdapat batu empedu, terjadi sumbatan, terjadi peningkatan tekanan juga dan peradangan. Nah, hal ini kan muncul nyeri hebat dan morphosing positif. Nah, dia sangat sesuai dengan diagnosis kolesitis akut akibat batu empedu. Mungkin itu vesika vela juga berperan penting dalam proses pencernaan lemak. Jadi kayak kesimpulannya, vesika vela itu berperan penting dalam proses pencernaan lemak melalui penyimpanan dan pengeluaran empedu. Terus mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan atau pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.